Kita semua sering merasa kalau hidup kita itu stuck di situ-situ aja, gak ada perubahan, gak ada perkembangan, dan gak ada manfaat. Alasannya pun selalu sama. Alasannya karena kurang duit, kurang koneksi, dan apalah itu. Padahal yang sering menghancurkan kita itu adalah kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan yang terlihat sepele, tapi jika terus dilakukan secara terus-menerus, dampaknya bisa merubah arah hidup seseorang. Bayangkan jika kita menjadi pilot. Tujuan kita ke Tokyo dan kita mengubah 1 derajat arah pesawat dari awal lepas landas. Pesawat itu tidak akan mendarat di Tokyo, melainkan berakhir ratusan kilometer bahkan lebih jauh dari tujuan awal. Dalam hidup juga kita seperti pilotnya, mau dibawa kemana hidup kita. BTW ini adalah konten pertama aku, jadi jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ini dia 7 kebiasaan buruk yang akan menghancurkanmu di masa depan. Nomor ke-7 sih aku susah banget berhentinya. Yang pertama adalah menunda-nunda kerjaan. Semakin sering kita menunda, semakin terasa berat pekerjaan itu. Saat kita menunda, otak kita menganggap tugas itu selesai. Semakin lama dibiarkan, semakin sering otak kita mengingatnya masih ada pekerjaan yang belum selesai. Akibatnya tugas itu terasa semakin berat, semakin besar, semakin rumit dan melelahkan. Meskipun kenyataannya mungkin tetap sama. Menunda pekerjaan itu ibarat seperti mendorong bola salju di atas bukit. Pada awalnya kecil, tapi makin lama dibiarkan mengelinding, bola itu semakin besar. Akhirnya yang membuat kita takut bukan pekerjaan, melainkan bayangan tentang pekerjaan itu. Jadi kalau ada pekerjaan yang bisa dilakukan hari ini, jangan tunggu besok. Pekerjaan rumah ataupun pekerjaan sekolah ataupun pekerjaan di kantor. Yang nomor kedua, kebiasaan buruk yang akan menghancurkanmu di masa depan itu adalah mengkonsumsi tanpa belajar. Maksudnya kita menelan mentah-mentah informasi yang ada di sosial media. Scroll video dalam waktu berjam-jam memang menyenangkan, tetapi setelah selesai, apa yang benar-benar bertambah? Pada akhirnya kita hanya menuju jurang kematian di dalam kasur kita sendiri. Yang ketiga, sering menyalahkan keadaan. Selama kita terus menyalahkan lingkungan, kita menyerahkan kendali hidup kita kepada orang lain dan berfokuslah pada hal yang kita bisa kontrol. Menyalahkan orang tua, menyalahkan ekonomi, gak perlu iri atas pencapaian orang lain. Jangan konsumsi mentah-mentah informasi yang beredar di sosial media. Nomor keempat adalah tidak membaca buku. Kenapa tidak membaca buku disebut dengan kebiasaan buruk? Karena dengan buku kita bisa menyerap informasi atau ilmu. Dengan puluhan tahun orang menulis buku, kita hanya membaca dengan beberapa ratus halaman. Alangkah ruginya kalau kita tidak membaca buku. Kebiasaan buruk nomor 5 adalah berteman dengan lingkungan negatif. Emang gak ada salahnya kita berteman dengan siapa aja. Tetapi kalau kita misalkan ya ada teman yang suka maling, apakah kita akan terbawa-bawa? Nama kita otomatis akan jelek. Ibarat kata, jika kamu bergaul dengan tukang parfum, kamu akan terbawa wanginya. Tapi jika kamu berteman dengan tukang maling, maka kamu akan dipergoki warganya. Maka dari itu, kita harus bisa memilih dan memilah teman-teman kita. Dan yang keenam adalah kita gak punya tujuan. Intinya lu harus punya ambisi. Sekecil apapun ambisi lu, hidupin. Orang yang gak punya ambisi itu orang sampah. Dan yang terakhir adalah final boss nomor 7, yaitu gak menjaga kesehatan. Dan ini adalah hal yang terpenting dari segala aspek, teman-teman. Jadi jika kita sehat, badan kita sehat, otomatis kita akan menjadi produktif dan juga mengurangi resiko penyakit di masa tua nanti. Kenapa ini jadi aspek yang terpenting? Karena khususnya bagi saya yang sering merokok, lihat sampai kuning-kuning, gak bisa berhenti dan otomatis paru-paru kan jadi rusak.
lari juga jarang, terus produktivitas jadi kurang banget teman-teman. Beda kalau kita berhenti merokok. Nanti aku bakal di sosial media TikTok dan aku akan membuat series berhenti merokok dan lainnya. Jadi teman-teman follow ya, jangan lupa follow. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Salam perubahan dan salam sejahtera ya teman-teman. Jangan lupa subscribe.